Anda kembali bersama kami di Silang Pendapat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan akan membentuk tim terpadu penanganan TKI. Namun, Migrant Care berpendapat sebaiknya lembaga yang sudah ada seperti BNP 2 TKI dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi lah yang harus dibenahi. Untuk membahas ini telah hadir di studio Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migrant Care. Terima kasih atas kehadirannya bersama kami, Bu Anis. Ya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan akan membentuk tim baru ini untuk menangani TKI. Menurut Anda bagaimana? Ya, saya kira pola-pola respon terhadap masalah buruh migran itu kan selama ini selalu reaktif ya. Begitu muncul persoalan, kemudian yang muncul di benak presiden kita adalah membentuk tim gitu. Bahkan saya sudah lupa gitu. Sudah ada berapa satgas misalnya yang sudah dibentuk oleh Pak SBY gitu dalam rentang waktu yang tidak lama ya, ketika bermunculan kasus di Arab, di Malaysia gitu kan. Setiap muncul itu Pak SBY membentuk satgas gitu, dan kemarin membentuk lagi ya tim terpadu karena melihat report dari BPK yang saya kira banyak negatifnya gitu tentang penempatan dan perlindungan TKI selama ini gitu. Nah, sebenarnya kalau menurut kita ini tidak perlu gitu ya, karena saya kira di tingkat kabinet sendiri itu kan ada mekanisme pengawasan, ada mekanisme monitoring secara periodik gitu. Mestinya ini yang dimanfaatkan gitu. Bagaimana Presiden SBY sebagai komando dalam kabinet yang telah dibentuk ini ya harus mengevaluasi memang kinerja menteri-menterinya gitu. Baik, sekarang kita lihat upaya pemerintah sejauh ini yang berkaitan dengan TKI. Karena ada beberapa langkah yang sudah dilakukan, baik dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi maupun BNP 2 TKI. Upaya pemerintah atasi masalah TKI di Arab Saudi, 18 November, tim gabungan perlindungan TKI Arab Saudi dibentuk. 7 Desember 2010, pertemuan Menteri Tenaga Kerja RI dan Arab Saudi. 28 Februari 2011, pemerintah dan BNP 2 TKI membentuk koperasi TKI. Nah, menurut Anda bagaimana sejauh ini upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Saya kira seperti yang saya katakan, ini kan upaya reaktif gitu ya. Apa yang perlu dibangun oleh pemerintah Indonesia melihat persoalan buruh migran yang menurut kita adalah sistematis, itu komitmen gitu. Komitmen pertama saya kira adalah ada hal penting yang sampai hari ini itu hanya sebatas janji gitu. Pemerintah Indonesia terhadap hal ini, yaitu ratifikasi konvensi buruh migran. Konvensi ini merupakan konvensi paling penting yang mengatur tentang jaminan pelindungan hak-hak buruh migran selama bekerja di berbagai negara gitu. Indonesia sebagai pengirim buruh migran terbesar kedua di Asia gitu ya, setelah Filipina, saya kira punya kepentingan yang besar bagaimana harus meratifikasi konvensi ini, kemudian harus melakukan harmonisasi terhadap seluruh regulasi yang kita miliki terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI gitu. Jadi saya kira dengan membangun fondasi yang kuat tentang jaminan pelindungan hukum dan hak buruh migran, saya kira ini bisa menjadi fondasi untuk mengatasi segala persoalan yang ada, bukan membentuk tim-tim yang seperti yang selama ini ada gitu. Bagaimana dengan moratorium? BPK pekan lalu mengatakan dalam laporannya bahwa memang terjadi ketidakefektifan dalam hal penempatan dan perlindungan TKI, sehingga moratorium dianjurkan oleh BPK. Tapi dari sisi pemerintah, moratorium ini sebenarnya sudah lama kan bergulir gitu isu ini, dan sudah ditawarkan dari Migrant Care sendiri kepada pemerintah. Tapi pemerintah mengatakan kami tidak akan melakukan itu. Gitu, dan itulah yang terjadi. Sampai sekarang belum ada moratorium. Menurut Anda apakah ini saatnya untuk melakukan itu? Saya kira moratorium memang sebagai salah satu strategi itu penting ya, paling tidak untuk meningkatkan bargaining position pemerintah Indonesia di mata negara penerima gitu. Tetapi bukan kemudian menjadi ujung tombak atas segala hal yang terjadi pada buruh migran. Apa yang ditakuti oleh pemerintah sebenarnya? Ya karena moratoriumnya menurut saya tidak dibangun berdasarkan komitmen seperti yang terjadi dengan Malaysia. Moratorium hampir 2 tahun dengan Malaysia itu memang menimbulkan persoalan yang cukup serius gitu ya. Salah satunya adalah trafficking, kemudian irregular migrant gitu. Karena memang tidak ada mekanisme pengawasan yang dibangun, kemudian penegakan hukumnya lemah, dan sistem koordinasi antar instansi, misalnya antara Depnaker dan beberapa disnaker di seluruh Indonesia, saya lihat juga lemah. Kemudian bagaimana mekanisme pengawasan antara Depnaker dengan PJTKI yang mengirimkan buruh migran ini juga sangat lemah gitu. Bagaimana mungkin kita bisa membangun satu moratorium yang nantinya bisa menghasilkan sesuatu yang
atau mekanisme yang baru gitu, tapi dengan komitmen yang tidak ada. Saya kira ya beralasan kalau kemudian pemerintah khawatir nanti akan memicu trafficking dan lain sebagainya gitu. Pemerintah sejauh ini mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan bukan moratorium tapi soft moratorium. Nah, yang salah satu yang dilakukannya adalah mengurangi pengiriman TKI dan memulangkan overstayer atau TKI ilegal. Kita lihat dulu datanya berikut ini. Pengetatan pengiriman TKI, rekrutmen harus melalui dinas, calon majikan harus mendaftar ke Kedubes, syarat pelatihan 200 jam, persyaratan tentang rumah majikan, jadi persyaratannya diperketat. Selain itu, pengiriman TKI juga, akibatnya pengiriman TKI berkurang 10.000 per bulan, yang sebelumnya 20.000, kurang lebih 40% per hari. Nah, menurut Anda, apakah ini bisa menjadi alternatif solusi dibanding moratorium? Faktanya kan memang tidak gitu ya, karena saya kira apa yang disampaikan pemerintah itu berbeda juga dengan apa yang disampaikan oleh perusahaan rekrutmen gitu ya. Misalnya perusahaan mengatakan ini bukan karena pengetatan gitu, penurunan jumlah penempatan TKI, ini murni karena memang minat masyarakat untuk misalnya berangkat ke Arab itu relatif berkurang setelah terjadinya berbagai persoalan yang sangat ekstrim ya, seperti kasus Sumiati, kemudian Kikim dan lain sebagainya. Paling tidak ini juga menjadi filter bagi masyarakat gitu, betapa masyarakat memang juga bisa memilih negara-negara yang relatif lebih aman gitu ya, daripada harus menanggung resiko yang cukup serius gitu ya kalau memilih Arab gitu. Tetapi saya kira jawabannya bukan soft moratorium gitu, karena moratorium sendiri sebenarnya adalah satu sikap politik bagi negara pengirim untuk benar-benar menghentikan pengiriman gitu sebagai sebuah sikap menyikapi berbagai bentuk pelanggaran HAM gitu. Tapi ada dua hal yang menarik ini, bahwa yang terjadi pelanggaran HAM itu seringkali korbannya wanita, dan yang kedua sering terjadi di Arab Saudi. Menurut Anda apa yang membuat kombinasi ini menjadi begitu sering terjadi? Iya, yang pertama saya kira kultur di Arab sendiri kan masih sangat patriarki ya. Budaya di mana menempatkan perempuan itu sebagai warga negara kelas 2 yang tidak memiliki akses ke publik, tidak memiliki peran-peran ke publik gitu, sehingga ada upaya-upaya domestifikasi gitu. Nah, dengan penempatan PRT Indonesia yang mayoritas perempuan ke Arab, ini juga mendapatkan perlakuan yang sama. Bagaimana perempuan Indonesia yang bekerja sebagai PRT di Arab, ini persis tidak mendapatkan akses ke publik sama sekali gitu. Mereka bekerja di rumah terus, tidak bisa melakukan bargaining apapun dengan majikan, karena begitu melakukan upaya sedikit saja ini dinilai mengundang nafsu seksual dan lain sebagainya gitu. Jadi memang kondisinya sangat rentan di Arab Saudi. Gitu. Dan justru bukankah di sini pemerintah harusnya memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar, khususnya untuk tenaga kerja Indonesia yang dikirim ke Arab Saudi? Mestinya seperti itu gitu. Tapi apalagi nota kesepahaman yang terjadi di Malaysia dulu. Gitu. Betul, apalagi misalnya budaya perbudakan di Arab juga masih sangat kuat gitu ya, sehingga saya kira bagaimana wajah migrasi PRT kita ke Arab Saudi adalah saya kira perbudakan gitu. Bagaimana dengan peningkatan pendidikan? Menurut Anda apakah itu bisa menjadi solusi yang tepat untuk pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi? Saya kira soal pendidikan ini kan memang sebenarnya merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin oleh pemerintah gitu ya. Yang sedikit banyak memang berkontribusi pada peningkatan kualitas seseorang gitu ya, untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik gitu. Nah, apa yang terjadi dalam proses migrasi itu kan mayoritas mereka pendidikannya SD bahkan seringkali tidak lulus tetapi di markup gitu. Kemudian ini saya kira juga bisa mempengaruhi bagaimana kualitas mereka yang akan diberangkatkan ke luar negeri, sehingga sangat penting bagaimana jaminan atas hak pendidikan ini memang harus segera diwujudkan gitu, terutama untuk perempuan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada sama-sama. kami. Demikian silang pendapat kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Bayu Sugarda.